Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzal Qur'an hudan lil muttaqin. Walladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassahadatu lillah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil azim malikil alamin alladzi la tusabbihu subhanahu wa ta'ala amma tasbihu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila siratal rabbil azizil hakim inna kuza fil dunya wa yawmiddin. Wassalawatullah wassalamuhu ala hadan nabil karim sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwan fid din rahimakumullah. Qala ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha ja'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Begitulah janji Allah. Kalau orang yakin dengan janji Allah, maka janji itu akan menyelamatkan yang yakin itu dari dunia sampai akhirat. Bagi yang kurang yakin, ya keselamatannya kurang juga. Kalau yang makin populer, keselamatannya berpopuler dari dunia sampai akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'alahu makhraja. Semua persoalannya mesti ada jalan keluar. Dia punya solusi. Masalah ada solusi. Itu janji Allah. Tapi kalau orang itu takwa, kemudian yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya tanpa menurut perhitungan dia, di luar perhitungan dia dapat juga. Jadi begitu kemudahan bagi orang yang bertakwa. Kemudian puncaknya ketakwaan itu, kalau memang diyakini, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jadi susunan kalimat tadi dari takwa, yang keluar karena takwa, rezeki tanpa hisab, itu susunan itu pol-polannya wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kalau tidak sampai kepada tawakal, itu tidak sempurna penyerahan dirinya terhadap keyakinan yang dimaksudkan. Harus sudah terserah Allah saja, tawakal Allah. Berhasil keinginan apa tidak berhasil enggak ada urusan, yang penting tawakal Allah. Nah, kalau kamu bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, sudah backingnya Allah, sudah segala persoalan itu. Orang kadang-kadang di backing komandan, namanya orang kerja di Kodim, di backing Kodim, di backing Kodim atau di backing gubernur, backingnya gubernur. Dia ndak mikirin khawatir kelaparan, khawatirnya hilang, backingnya gubernur. Kita ini backingnya Allahu Akbar, kenapa khawatir? Orang di backing komandannya saja, yang sama-sama juga bau bentutnya, tidak khawatir karena ada backing
backingnya kita, backingnya itu tadi itu Allahu Akbar. Maka oleh karena itulah kalau tawakal Allah fahuwa hasbuhu. Orang beriman itu dijanjikan Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau orang pening hidup ini itu imannya nggak beres. Ada imannya tapi nggak sempurna. Sebab Allah bilang, masa orang di backing komandannya saja merasa gagah, optimis, perintah dilaksanakan, namanya ada backing komandan. Lah kita Allahu Akbar. Kemudian Allah janji yang tidak pernah Allah mengingkari janji, dan tidak mungkin Allah terhalang melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, nggak mungkin ada halangannya. Kok bisa kita ragu untuk berserah diri kepada Allah itu dalam segala persoalan? Maka dalam Islam tidak boleh pesimis. Orang beriman itu tidak boleh pesimis. Kalau pesimis, minder, itu tidak laku. Itu iman yang tidak berfungsi. Orang pesimis itu imannya tidak berfungsi. Orang sedih dengan kehidupan dunia itu imannya tidak berfungsi pada saat itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang beriman itu. Nah, tapi itu tadi takwa dengan tawakal. Takwa tidak tawakal nanti gawat juga. Harus tawakal penutupnya. Bahwa subuh innallaha balighu amri. Pasti Allah sampai kepada apa yang dikehendaki, apa yang mau itu, dan tidak mungkin ada yang halang-halang. Qad ja'alallahu likulli syai' qadra. Setiap sesuatu sudah ada qadra, takdirnya. Jadi apa ditakdirkan Allah dalam hidup ini, itulah yang kita akan dapati. Sebab apa? Sebab Allah suruh kita beribadat hidup ini. Hidup untuk ibadat. Ibadat itu apa? Beramal. Dasar amalnya apa? Iman. Jadi beriman dan beramal itu namanya beribadat. Nilainya itu takwa. Jadi kalau kita beribadah untuk apa sih? Allah waktu jinna wal insa liya'budun itu bagaimana maksudnya? Ibadah. Ibadah itu apa? Mempraktekkan ajaran Islam. Itulah disebut beramal karena dorongan imannya. Itu namanya ibadah itu. Dalam rangka mempraktekkan ajaran Islam. Cara prakteknya bagaimana? Pembuktian sam'an wa ta'atan kepada Allah Rasulullah amri. Kalau enggak masuk kepada pembuktian sam'an wa ta'atan kepada Allah Rasulullah amri, tidak disebut ibadah. Jadi kalau orang umpamanya kita lewat orang, mau kemana Pak? Mau ke kebun jagung umpama, mau nyangkul, mau tanam jagung, ibadah ya. Dia harus mampu yakin bahwa dia menurut ilmunya dalam rangka taat kepada Allah atau taat kepada Rasul atau taat kepada ulama. Kalau dia tidak mampu memasukkan tadi kebun mau nyangkul tadi, tidak mampu memasukkan kepada salah satu pembuktian sami'na wa ta'na kepada tiga ini, tidak disebut ibadah. Maka orang kafir bisa sama dengan orang beriman, bisa pergi kebun, bisa nanam juga. Orang kafir dagang, orang beriman juga dagang. Orang kafir tidur, orang beriman juga tidur, tidak ada bedanya. Bedanya itu tidurnya dalam pembuktian sami'na wa ta'na kepada Allah, ibadah. Oh, tidak kepada Allah. Dalam pembuktian sami'na wa ta'na kepada Nabi, oh ya, ibadah. Dia tidak tahu juga. Dan pembuktian perintah ul amri tidur tadi ini harus masuk ke dalam 1, 3 ini. Kalau nggak masuk, nggak disebut ibadah. Maka orang tidak berjemaah tidak punya ul amri, tidak bisa dia mempraktekkan ajaran secara jam'i, hanya pribadi, dan itu haram mutlak orang tidak berjemaah itu. Maka diancam neraka, diancam syirik orang tidak berjemaah itu. Lah kalau Islam ini punya ajaran yang sempurna, tanda sempurnanya bangun tidur diajar, makan diajar, pakai baju diajar, pakai sendal, pakai sepatu diajar, mandi diajar cara saking sempurnanya. Bapak sampai masuk WC diajar caranya, bagaimana cara ibadah masuk WC. Dan rangka pembuktian sami'na wa ta'na kepada
salah satu dan tertiga ini. Saking sempurnanya, ada wajib bersatu, haram berpecah belah. Tidak dikasih tahu oleh Allah dan Rasul caranya. Maka banyak ulama di dunia ini, jutaan ulama, caranya mempraktekkan berjamaah wajib haram berpecah belah, caranya tidak dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya. Maka para ulama karang sendiri caranya. Bangun tidur aja karang sendiri, nggak bisa disebut ibadah. Bangun tidur, alif lam mim, dari kita mulai minggu dan mutaki, jadi ibadah nggak? Tidak ada cocok dengan itu. Mesti alhamdulillahilladzi ahyana, baru dah disebut ibadah. Dan taat kepada Nabi, ajaran Nabi itu. Terus bersatu wajib karang sendiri, ini kan aneh. Dan ini ulama sedunia, kecuali orang-orang ini lah yang ada ini. Sedunia itu karang sendiri. Tapi baca al-yawma akmaltu lakum, sudah sempurna din. Kok di karang sendiri yang wajib? Yang ngisi aja karang sendiri nggak bisa. Masuk WC gitu karang sendiri nggak bisa. Harus bilang kalau mainnya udah dan seterusnya itu nggak bisa. Al-Fatihah atau Qul huwallahu ahad nggak bisa. Kan lebih bagus itu daripada cuma Allah-nya itu. Nggak ada urusan, lebih bagus dapat kamu, nggak ada urusan. Yang disebut ibadah itu praktek pembuktian sama Allah Ta'ala kepada Allah Rasul ulil amri. Maka nilai ibadah itu derajatnya tinggi-tinggi derajatnya. Allah bilang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Darajat amal itu dengan ilmu. Maka kalau dia tidak perlu, kayak orang kebun tadi, niat ibadah ya, mau nyangkul menanam jagung, pusat, niat ibadah ya. Gimana ya? Di Quran apa ada nyangkul tak? Nabi bilang apa nyangkul? Tidak tahu juga. Tidak punya ilmu juga. Bagaimana pun ibadah? Nggak bisa. Harus punya ilmu. Ilmu itu tidak boleh keluar daripada sami'na wa ta'na kepada Allah Rasul ulil. Taat pada orang tua ibadah bukan? Ibadah. Oh tidak. Orang kafir juga bisa taat sama orang tua. Kenapa kamu taat sama orang tua? Orang tua saya itu berjasa. Udah saya kecil peliharanya, sakit diobati. Oh jasa sampai saya dikuliahin dengan biaya ditanggung. Jasa saya harus hormat sama orang tua saya. Itu orang kafir bisa. Harus masuk ke sini. Sudah 3 saat ini. Kenapa tak sama orang tua? Masuk ke sini. Menurut ilmunya, kalau dia tidak masuk ke sini, tidak disebut ibadah. Apapun. Kenapa kamu berdagang? Mau bikin gedung? Sama dengan orang kafir. Dia berdagang mau bikin rumah bertingkat dan mau beli mobil mewah. Hebat orang kafir. Dia harus masuk ke sini disebut ibadah itu. Apapun. Sampai ngising-ngising itu harus masuk kepada salah satu dan ketiga ini dengan ilmu. Inilah yang paling penting bagi setan sedunia ini, dengan 1001 macam caranya supaya lupa itu yang paling penting. Maka sekarang sudah ulama sedunia sudah pada lupa. Nabi Adam pun disuruh lupa itu ibadah itu, sehingga latar belakang nazar itu azma. Memang dia tidak sungguh kuat sih menerima aja nyawa itu, sehingga dia lupa. Itulah kerja setan dari Nabi Adam. Maka sifat manusia itu begitu, penting sekali dunianya. Maka ibadah itu tidak boleh ke dunia tujuannya. Kalau ke dunia langsung nilai ibadah habis. Setelah masuk kepada salah satu 3 ini, dalam rangka seminar tanah adalah ya dan ilmunya. Yang satu bilang dalam rangka seminar tanah kepada Nabi. Yang satu bilang dalam rangka seminar tanah kepada Lamri. Sudah namanya ibadah. Pertanyaan lanjutan, diterima nggak ibadah itu atau tidak? Nah itu pertanyaan lagi kan? Tidak, kalau beribadah pasti diterima. Belum. Ibadah itu syaratnya harus betul-betul tulus semata-mata lillahi ta'ala. Tidak mempunyai keinginan duniawiyah, dia berbuat itu. Betul-betul keinginannya supaya diridhoi Allah saja. Itu niatnya begitu.
Begitu dia punya keinginan ke dunia, habis nilainya. Ibadahnya habis sedikit aja ke dunia, habis kalau menjadi tujuan. Terus dunianya bagi apa? Ya doa-doa saja, minta aja sama Allah dunia. Allah itu punya dunia sebanyak-banyaknya, tidak bakal habis. Seandainya Allah menghayakan orang sedunia ini dan belum habis, kata Allah itu kata lagi kata Muhammad SAW. Seandainya dikayakan semua makhluk di dunia ini belum habis, kata Allah. Minta aja ke dunia itu, sekedar minta doa saja, bukan tujuan. Tujuan kita itu di dunia ini untuk ibadah, untuk menentukan nasib akhirat. Bukan untuk menentukan dunia, bukan. Dunia sudah ditetapkan Allah. Qad ja'alallahu al-kursiyin. Qad ja'alallahu al-kursiyin. Sudah ada takdirnya masing-masing. Ada orang cerdas, ada orang keturunannya tidak cerdas, ada orang keturunannya cerdas. Itu bukan karena dia rajin jadi bukan. Ya. Jadi ada orang dibikin tinggi, ada orang dibikin rendah. Itu tidak bisa dipilih. Ada orang dibikin senang, ada orang dibikin susah. Itu semuanya Allah punya kerjaan, bukan kita. Maka semua kenyataan duniawiah ini tidak boleh kita memilih satu di antara apa yang kita harapkan. Allah ciptakan siang malam, kita tidak boleh pilih. Saya pilih malam saja, nggak boleh. Allah ciptakan siang miskin kaya, kita pilih kaya saja, nggak bisa. Konyol. Dua-duanya kita harus terima. Allah memilih sakit sehat, saya nggak mau sakit, saya pilih sehat saya, nggak bisa pilih. Dua-duanya harus terima. Ada waktu sakit, ada waktu sakit. Wah, ada sedih, senang. Saya pilih senang aja, jadi orang gila. Kalau senang ketawa aja paling ya enggak. Dua-duanya itu kerjaannya Allah kepada makhluk, nggak usah pilih. Lalu bagaimana? Itu ujian bagi orang beribadah tadi. Ujian saja. Dia harus pandai bersyukur. Kalau diuji, dia rela. Untuk bukti kerelaannya, dia berterima kasih. Kalau diberi enak, dia buktikan bersyukur, berterima kasih, enak. Dia memuji Allah, berterima kasih. Karena dikasih yang begitu, dikasih sedih, harus rela juga. Tidak boleh tidak rela. Kok Allah ini saya dikasih susah, saya pengen enak aja. Tidak bisa. Dia rela, tanda kerelaannya dia harus siap rela menerimanya dengan sabar. Pembuktiannya itu, maka di hidup ini hanya dua itu, pandai bersyukur atau pandai bersabar. 1001 macam hidup itu tinggal itu aja, tidak banyak-banyak. Nah, dengan ilmu, kalau tidak ilmu bingung. Sebab kita, ya termasuk saya pribadi lah, sudah belajar di pondok-pondok bertahun-tahun, belajar buku-buku itu, tidak ketemu. Keterangan seperti itu tidak ketemu di buku-buku. Tapi setelah diperhatikan, rupanya itu intinya. Sehingga berjuta piring kita selamatkan tuh, yang sengaja supaya kita dibalas Allah makannya. Berapa piring? Sudah berjuta piring kita makan dari itu. Semenjak kita balik sampai umur 30, 50, 60, sudah berapa juta kali kita bangun tidur. Sengaja begitu tidur, Allah ada di hati ini. Ya Allah, dibalas Allah bangun. Dia beribadah dengan bangun. Sudah berapa juta kali bangun. Sehingga dia Allah bilang, dia bangun minta aku balas. Sampai Allah bilang gitu kan, Allah tahu. Kalau dia tidur, diminta balas Allah beribadah, Allah tahu. Seperti yang tidur tahu dirinya. Kalau dia tidur minta aku balas. Itu dikumpulkan pahalanya. Bukan jumlah tidurnya dikumpul, enggak. Jumlah kerjaan dari tidak ditimbang-timbang, yang ditimbang itu pahala kerjaan, bukan jumlah kerjaan itu. Nah, pahalanya itu kalau betul-betul tulus ikhlas semata-mata dalam rangka niatnya, tujuannya pembuktian semena kepada Allah atau kepada Rasul atau kepada Nabi,
atau kepada tiga-tiganya menurut ilmunya, dan berharap dibalas Allah. Maka Allah kasih jiwa manusia, apa yang diinginkan ada di sini. Aduh, saya pengen lihat ular panjangnya 2000 meter, langsung ular 2000 meter ada di sini. Sampai kiamat dia tak turun, tapi ada di sini karena dia pengen. Maka kalau pengen dibahas Allah itu langsung Allah ada di sini. Saya punya teman bilang berpisah sama saya 30 tahun yang lalu. Dari SD sampai sekarang di mana, ke Jepang, ke Cina, tak tahu. Mudah-mudahan teman kirim surat, langsung teman dari kepala sampai yang ada di sini. Allah buat hati manusia mau kafir, beriman ya begitu hati itu. Maka tidak bisa debat nanti di akhirat itu. Tahu dari sekarang. Saya ini berharap dibahas salah atau tidak. Allah tak dia ngomong kita dipuji orang. Dia tahu lah. Seperti yang saya tahu. Kalau saya tahu dari dibahas salah yang ngomong tidak ibadah. Allah juga tahu. Ya terserah. Pokoknya tidak bisa putar-putar, nggak bisa. Maka manusia itu sesungguhnya lafi khusrin. Setiap saat manusia itu rugi. Walaupun tidak berdosa, udah rugi. Sebab apa? Sebab tidak ada pahalanya. Sementara yang ditimbang nanti di akhirat pahala. Sakulat mauzinuhu pahala berat. Bahwa di setelodian. Begitu khafat mauzinuhu, narun hamiyah jadinya. Neraka panas ujung kan. Jadi kalau enggak bisa terlihat ya kamu kawila. Jadi repot. Dua itu tidak ada lain. Tidak bisa dengan prediksi macam enggak. Dua itu saja. Berat nggak timbangan amal kamu peringat. Berat timbangannya kalau memang pahalanya itu waktu kamu berbuat apapun yang kamu berbuat. Nendang batu pun kalau berbuat ibadah, nendang batu itu adalah pahalanya. Kalau memang kamu mengharapkan pahala. Kalau enggak itu cuma sakit hati dapatnya. Sampai begitu kasih sayangnya Allah. Masuk WC kita disuruh cari surga coba. Saking hebatnya kasih sayang Allah itu. Tapi Allah bilang sedikit yang mampu begitu. Sehingga Allah bilang la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tidak separuh-separuh ajma'in kata Allah. Semuanya jin manusia masuk ke neraka. Jadi apa tidak ada yang masuk surga ya neraka? Apa yang tidak ada yang ke surga? Ya kalau pernah ada tinggal sedikit. Karena sudah disebut semuanya. Orang kampung semuanya meninggalkan kampung. Kalau ada yang tinggal di situ ya paling satpamnya. Kalau sudah bilang semuanya meninggalkan kampung, pamannya. Kalau yang sudah disebut semuanya meninggalkan kampung, kalau pun ada sisanya itu ya paling 2-3 orang. Satpamnya barangkali. Sampai begitu mahalnya surga itu bukan harga murahan. Gadisnya, kata Rasulullah, seandainya gadis itu wajahnya saja bidadari itu muncul di ufuk, di imut muncul, semua isi dunia ini akan melihatnya dan lupa kepada segala galanya. Saking cantiknya. Sehingga kata Rasulullah, kalau seandainya pahanya disingkap, itu sumsumnya kelihatan. Kamsalil bil maknun katanya Allah. Bidadari itu seperti mutiara yang tersimpan, itu dibuka nyala-nyala. Itu bagi orang amanu amal solihah. Tahu-tahu kita tidak mikirkan itu, mikirkan keberhasilan dunia. Waduh, jihad pun kalau tujuan untuk hasil dunia, udah jahiliyah matinya. Kenapa kamu berjihad? Biar menang, sudah tuh. Kalau tujuannya menang, udah jahiliyah. Karena tujuannya dunia. Boleh menang, boleh kalah, nggak ada urusan. Yang penting diri Allah. Itu namanya tujuan. Nah, dunia sekedar doa. Kalau kita berdagang, bagaimana doanya? Mudah-mudahan laris. Dan mungkin kita akan kasih akad. Berdagang doanya bagaimana dunia? Mudah-mudahan usaha dagang saya bangkrut. Itu orang berdagang. Tapi dia bilang mudah-mudahan laris, namanya akad. Tapi bukan tujuan itu. Berhasil laris, dia harus bersyukur. Tidak berhasil, dia harus rela dan sabar.
Tidak boleh marah-marah sama Allah. Itu tidak lebih nilainya daripada ujian saja. Hanya ujian, berhasil ujian, gagal ujian, sehat ujian, sakit ujian. Ada masih warga hilapan belum paham, ngebel ke saya, Pak, tolong apa nih? Saya sekarang lagi diuji ini, ya penyakitnya disebut. Loh, saya bilang kemarin kamu nggak diuji waktu belum sakit itu. 8 detik itu kita diuji. Dikira sakitnya, wah diuji sakit. Dikira sehat itu bukan ujian, ya sama juga. Banyak masih yang begitu berpikir. Masih ngebel ke saya, Khalifah tolong doakan ya, saya sedang diuji sekarang. Ya kemarin juga kamu diuji. Bukan sekarang, 2 hari lagi, setiap hari diuji. Bukan kalau sudah sakit baru saya sedang diuji. Kalau sehat tidak diuji, ya gak bisa. Semua kenyataan dunia ini hanyalah ujian bagi iman. Semua kenyataan dan lebih-lebihnya. Dan tidak boleh pilih satu. Ada hitam, ada putih, saya pilih saja, enggak bisa. Pilih hitam saja, enggak bisa. Ada mancung, ada pesek, saya pilih mancung aja, enggak bisa. Ada yang mancung, ada yang pesek. Tapi saya pilih-pilih. Itu kerjaannya Allah, kok kita yang pilih. Tapi kalau berdoa bolehlah, bilang putih, boleh, tapi itu bukan tujuan. Sekedar doa aja, doalah sama Allah, asal penting masuk akal. Itu syaratnya kalau dunia ini masuk akal, minta sama Allah. Tapi kalau tidak masuk akal, jangan. Ya Allah, saya ini sudah miskin 20 tahun dari bapak saya miskin sampai saya ini sudah miskin toh. Mudah-mudahan satu saat itu ada 25 gram saja dari langit itu turun emas. Itu tidak masuk akal, tidak boleh. Apa punya kamu kerjaan jual tempe? Berapa banyak jual tempe? 1 bako 1 hari, untungnya berapa? Ya paling banyak 1 hari dapat uang 50.000 lah. Oh, apa harapan duniamu? Mudah-mudahan kebeli mobil mewah, ya enggak masuk akal. Jual tempe 10.000 sebako, kita beli mobil mewah aja tak masuk akal. Harus masuk akal dunia itu. Boleh kamu minta aja sama kamu, yang penting masuk akal. Nah itu kalau dunia. Berhasil kamu bersyukur, tidak berhasil kamu bersabar. 2 itu aja sampai mati. Dari semua kenyataannya ada. Gitu. Sebab kalau orang tidak rela, dia akan ruginya banyak. Umpamanya saya dibilangin oleh orang, diceritain sama ini umpamanya, Khalifah, di sana saya dengar Khalifah di katanya gila. Kata Khalifah itu bohong. Terus kan saya dikatain jelek, terus saya jengkel kan? Kalau saya ketawa tidak ada jengkelnya. Saya tidak ada perubahan, tetap saya seperti ini. Dia saja bertanggung jawab dengan dia punya ucapan. Tapi begitu saya jengkel, 2 ruginya. Sudah dibilang gila, tidak beres, sakit hati, 2 ruginya. Karena sakit hati, sedih, gak bisa tidur, 3 sudah ruginya. Gak bisa tidur, besok perlu. Nggak tidur, 4 sudah ruginya. Perlu beli PC di toko, 5 sudah ruginya. Tolol. Mikirin kata orang, apa mikir kata orang? Ketawain saja. Tuang gila aja, ketawa aja. Kalau mau dapat untung, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Dapat untung kata orang itu. Itu jiwa orang beriman itu begitu, bukan? Ini kadang-kadang sahabatnya sendiri ngomong sama dia, merah hidungnya, bukan hidungnya lagi. Biasa saja orang beriman itu bersaudara, sudah berputar isu hatinya sama ada salah-salah gitu. Gampang gitu. Nyawanya biar saudara itu sabun, biar saudara itu begitu. Ini kadang-kadang bertengkar sendiri sama ikhwannya. Maka saya bilang kalau ada bertengkar ilmiah, saya sudah bilang sama ikhwan-ikhwan, kalau kalian bertengkar ilmiah dengan alasan-alasan sampai urat terakhir keluar, terus saja tidak bisa berhenti. Tapi begitu ada perasaan, wah ukurannya bukan enggak berhenti. Tengkar saja sampai saya hebat-hebat. Tapi begitu dua pekan berhenti.
Uhuwah itu suatu ketetapan yang tidak ada taranya untuk membela kemenangan ajaran takwa itu. Kalau tidak ada uang nggak bisa, maka wajib bersatu itu karena masalah itu. Maka di mana orang tidak bersatu, uhuwahnya hilang, rumah tangga tidak bersatu, hancur. Perusahaan tidak bersatu, hancur. Sekolah berbelah, hancur. Perusahaan apa ya, koperasi hancur. Tidak ada aturan kafir pun kalau penganutnya berbelah, hancur aturan kafir pun, aturan setan-setan begitu. Apalagi aturan Allah dan Rasul. Maka Allah bersaudara beriman terus. Faslihu baina akhawaikum. Tanda orang bersaudara itu kalau sanggup Islam. Maka susunannya innamal mu'minuna ikhwatun faslihu. Kalau faslihunya tidak lancar, suka marah, suka nggak beres, itu berarti ukhuwahnya kurang. Kalau orang berdua salah-salah pun dikoreksi. Terima kasih antum koreksi saya karena antum ingin saya selamat. Tapi terima antum karena begini sebenarnya. Wah ya apa kalau begitu? Nah, enak kalau beriman ini enggak. Dia warga. Terus yang dia ini warga juga. Ada apa ini? Iya, orang kafir pun kita tidak usah ini kok. Kita tidak diganggu, kita tidak ganggu. Maka saya bilang sama Mabes Pusat waktu datang kemari membubarkan kekhalifahan itu. Prinsip saya bilang, saya terangkan dulu khilafatul muslimin itu begitu. Jadi khilafatul muslimin orang kafir pun kita tidak anti, cuma kasihan mak kita ada beriman nggak mau bebas lakukan diri kembali itu. Begitu khilafatul muslimin. Maka kalau orang mau menjadi warga khilafatul muslimin walaupun dia kafir asal mutasam khalifahnya jadi nggak apa-apa. Oleh karena itu saya bilang kalau khilafatul muslimin membebaskan semua orang dari keyakinannya, khilafatul muslimin tidak dibebaskan berantang kita. Sudah saya bilang. Kalau kita hidup sudah tidak ada pikiran lain mau ngapain hidup. Kita nggak bebas. Jadi kita ini kalau ada pikiran, kalau saya mati ini masuk pengantin gadis yang teringatnya bagus itu yang mengkilat sama saya dulu makmum. Kalau saya mati, umpamanya karena bela kebenaran, ditunda rugi amat, nggak jadi umpamanya karena belum wajib. Waduh, kenapa nggak ada datang ya? Mau pengantin baru dengan gadis cantik, tidak ada susahnya sedikit pun. Hidup buat selama-lamanya di sana itu tertunda. Aduh, gadis yang peot aja kadang-kadang kalau dilamar menerima ditunda-tunda penasaran. Apalagi ini kalau kita mati dan membela kebenaran, mati saya. Sehingga sahabat begini, saya pikir kalau kita ikut perang jihad ini, ya Rasulullah bagaimana kalau harta saya dipaksa diambil orang, jangan dikasih. Bagaimana kalau terus dia membunuh saya, kalau mati sakit. Terus bagaimana ya Rasul kalau kau tahu malah saya membunuh dia bagaimana? Kalau benar dia salah. Karena membela kebenaran itu begitu. Jadi kalau kita benar, pilih mati itu mati yang paling bagus. Ndak pilih mati juga pada waktunya. Mau jadi pengecut ya mati pada waktunya. Mau jadi pemberani ya mati pada waktunya. Ngapain membela kebenaran? Maka saya bilang sama Polda sini waktu corona-coronanya, saya bilang siapa mau datang ke sini memperingati sejarah, Rasulullah bilang sok lurus rapat, ada orang datang sini suruh jarang. Kalau enggak siap mati kau nggak bisa masuk sini. Kalau masuk sini siap mati, abang boleh sini. Nggak bisa ngomong-ngomong itu. Saya bilang sama orang Polda. Tapi mereka juga paham, iya juga. Jadi nak kalau datang, walaupun di depan itu nengok gini lewat. Karena dia bilang kalau siap mati masuk sini, peringatin orang sholat suruh jarang. Saya pernah dapat masjid itu ada coret hitam di jarang. Tahu-tahu di situ di Palembang sana, dalam sapa saya tidak kenal siapa. Baru entah kenapa karena ada warga saya disuruh jadi imam subuh. Saya dapat masa dicoret hitam nih
jaraknya. Masjid besar, lebih besar dari masjid ini. Sudah hari itu saya ceramah lah habis sholat subuh. Inilah modelnya umat Islam ini. Mau dibeginikan. Pengecut inilah menghancurkan Islam. Orang Islam tidak berani membela yang hak. Saya lihat kiai itu ketawa-ketawa. Iya, model begitu. Apa kita mau tiru yang seperti itu? Mati bela kebenaran, masuk surga tidak pernah ada susah sedikit pun. Kalau masuk neraka tidak ada senangnya sedikit pun. Di sini susah senang lah boleh pilih. Perjuangan tuh di sini, di sana tidak ada perjuangan lagi. Kalau sudah senang sepanjang masa senang kok, susahnya sedikit pun tidak ada. Kalau susah, aduh senang sedikit pun tidak ada sepanjang masa. Sekarang ini ada susah, sedang berjuang di sini. Syaratnya supaya dapat yang senang terus itu dan susahnya benar, bela benar, batil waktu membela kebenaran itu ya. Maka saya sudah coba berkembang. Kalau bisa diatur mati saya sudah puluhan kali mati. Kadang-kadang sudah apa itu senjata yang ditempel tinggal komandan bilang tembak habis sudah. Tapi karena belum aja nggak mati. Iya. Sampai orang mau ngeroyok orang ratusan orang ngeroyok. Saya lihat wah ini saya kalau mati itu surga. Saya kejar. Yang ratusan saya kejar biar saya mati. Memang saya cari mati itu. Saya pengen kawin sama gadis cantik itu. Ngapain gadis yang mau kentut ini? Kalau betul yakin bahwa mati dalam benar masuk surga ngapain itu udah. Maka sahabat itu kalau sudah luka perang itu sahabatnya mati. Aduh saya pun ada saran dulu. Dia penasaran kapan lagi itu perang itu begitu. Bukan mati dari mati, dia cari mati itu. Mati yang dapat hadiah yang istimewa tadi. Sehingga yang buta itu waktu zaman Sa'ad bin Abi Waqqas zaman Khalifah Umar. Saya ikut baca Laisa ala makhrajin wala rajulun wala mayuhad. Kata si komandan, tidak ada dosa orang kafir, orang buta, orang marit, tidak ada kewajiban jihad. Tidak apa-apa, ada usah ikut. Tapi saya mau ikut. Itu tidak ada kewajiban, nggak boleh kita mau, tidak dilarang, bukan haram. Kata yang buta. Terus? Ya kalau bagaimana nanti kamu penggal leher temanmu nggak lihat? Oh kamu buta, ya tapi saya mau ikut. Lo nggak bisa kamu tidak berdosa ini kok. Tapi saya mau ikut juga lah. Saya pengen juga mati sakit. Terpaksa ditolak. Saya nggak mau. Tolong ketemukan saya sama Khalifah. Ya sudah, komandan bertengkar, komandan pasukan bertengkar. Ya sudah, temuin selesai urusan. Memang ada di Khalifah itu untuk meredam prosesi bersiap. Tengkar kalau sudah Khalifah ya beres. Itu maksudnya. Saya temu sama Khalifah ini. Ya Amirul Mukminin itu si buta itu pengen ikut jihad. Ya kamu nak kasih tahu kan tidak wajib. Ya dibilang tidak wajib tapi tidak boleh dilarang. Kalau mau tidak apa-apa. Saya bilang tapi nanti teman. Ya pokoknya dia mau saja. Tidak mau kecuali dengan dari langsung dari Khalifah. Dia mau ketemu Khalifah. Oh ya sudah panggil. Wahai si buta, kamu informasinya mau ikut jihad? Iya. Kan kamu tidak lihat mana teman, mana lawan. Saya tidak mau di sini. Saya pegang bendera paling depan, tidak akan mundur-mundur, terus maju. Kata ini dia baru benar. Pegang bendera di depan, mana dia mundur, ganyang. Nah, didengarlah oleh seorang janda. Janda itu saya baca riwayatnya. Ada riwayat yang bilang 3 anaknya, ada riwayat yang bilang 4 anaknya janda itu. Laki-laki. Kalau di sini tuh ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Sulawesi. Dipanggil, gara-gara dengar itu. Panggil anak bapak, ada apa? Umi. Itu yang buta itu ikut jihad. Dia pegang bendera di depan. Kalian kelilingi dia. Jaga dia supaya jangan sampai benderanya jatuh.
Oh ya kan itu tanda kan, udah oh siap. Begitu perjalanan datang panah kan kelihatan datang panah, maju dia, push suara bil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah aku jauh beruntung. Dan ada biar dia dengar, ada orang mati sakit di depan saya ya. Ya sudah jalan terus. Datang lagi yang kedua supaya bendera tidak jatuh. Maju lagi yang kedua ke depan. Push suara bil Ka'bah, demi Allah saya sudah beruntung. Ada lagi. Begitu ketiga kali datang lagi, maju lagi, begitu lagi teriak. Baru dia bilang, ya Allah bukan mereka saja yang pernah mati syahid, saya juga abang udah kena. Karena yang mengaku tadi sudah habis. Saking indahnya mati dengan janji dapat surga. Kita takut bagaimana menjadi. Maka mujahid tidak ada takutnya, hidup tidak ada. Apa gunanya takut mati, takut tidak mundur matinya, berani tidak maju matinya sama aja pada waktunya. Ada janji surga ini, ngapain ditunda? Udah cantik senyum. Bahkan seorang sahabat perang waktu Ramadan itu sudah saya terangkan sama PBLP itu. Perang karena sahur nanti kalau saya mati, wah saya punya utang sahur nih. Biar saya sahur saja lemas belum mau sore itu udah lemas. Diletak di sebuah batu. Aduh kena tahan lemas. Kata sahabat, aduh kalau saya tak jaga ini sebentar penggalap musuh ini. Terpaksa ditunggu sebentar dia bangun kaget. Sebentar tapi kelihatan kamu nyenyak betul. Kenapa? Saya mimpi. Saya ketemu gadis cantik yang pernah. Terus karena saya lihat belum pernah saya lihat gadis secantik itu, jadi saya malu saya hilang. Terus saya bilang sama dia, perkenalannya, diperkenalkan namanya katanya Ainul Mardiah. Oh terus saya cuma nama dia. Saya mau pulang dulu. Aduh, baru namanya tuh penasaran amat. Orang cantiknya tidak bisa diceritakan saking cantiknya. Jadi saya ulangi lagi kalimat saya. Boleh nggak saya tinggal di sini bersama kamu? Pokoknya saya nggak pikir lagi malu. Tadi sudah maju dapat. Saya mau nomornya, boleh nggak saya tinggal bersama kamu di sini? Oh iya, kamu kan sahur. Nanti waktu berbuka di sini kita berbuka bersama di sini. Oh senang kembali. Kata yang jaga tadi waktu dia pas maghrib mati syahid dia. Yang jaga tadi dicerita, aduh itu bukan saya yang mimpi tadi. Dia tuh coba ditunda rugi amat tuh. Kata yang jaga tadi setelah dia mimpi itu tadinya sudah lemas, sekarang itu lebih hebat daripada awalnya lagi. Dikejar begitu maghrib pas mati syahid. Aduh, bersama nomor dia tuh indah, tidak ada yang nomor dia yang seperti itu di dunia ini. Tidak kalau lama banyak, tapi yang seperti itu tidak ada. Itulah janji Allah bagi orang yang takwa. Takwa itu mempraktikkan ajaran Islam lewat pembuktian seminar pada Rasulullah. Harus dengan ilmu dan kesengajaan. Tidak ada otomatis. Biasanya takwa otomatis enggak. Berdagang, kamu kenapa berdagang? Ya niat takwa aja. Enggak bisa niat ibadah. Enggak bisa. Apa niat ibadah itu? Harus ada di kepalanya. Tak sama Allah Rasulullah dia apa? Harus ada. Kalau enggak ada, itulah setan itu. Jangan ingat-ingat itulah. Ingat kepentingan kamu. Usaha ingat kepentinganmu. Apa ingat kepentingan dunia itu maksudnya. Pada hidup itu bukan disuruh itu, suruh ibadah. Inilah yang telah menjerumuskan manusia semenjak zaman Nabi Adam. Kamu enak hidup di sini wahai Adam bersama istrimu, makan sepuasnya, tidak akan lapar, tidak akan haus. Nikmat kamu hidup di sini. Datang setan. Kehidupan yang nikmat mau kamu lebih nikmat lagi ya Adam. Supaya kekal kamu di sini dengan kenikmatan. Berpau juga justru makan itu baru kamu bisa kulit di sini. Maka jadilah buah kulit orang. Kamu bisa kekal nikmatmu panjang. Kekal di sini asal makan itu. Makan itu buyar.
Nah itu kerjaan setan itu cuma satu, jangan ingat ibadah. 1001 langkah kerjanya, poinnya cuma satu, jangan ingat ibadah. Itu saja. Maka Allah bilang hidup ini hanya untuk ibadah, ya sudah. Jadi setan apapun kerjaannya lewat 1001 macam persoalan, satu saja tujuannya, jangan ingat ibadah. Kalau ingat ibadah, jangan sampai diterima Allah. Bawa ke dunia kepentingannya. Nah itu. Masya Allah, kalau sudah begitu, mudah-mudahan kita yang sedikit ini termasuk golongan sedikit yang dijanjikan ya. Kalau ikut yang jutaan ulama, setuju demokrasi, tentunya itu sampai jihad juga jihad demokrasi. Ya waktu. Jadi ada ini kita ada apa ini enggak? Rumah sakit kita Pak Dokter Ratusan ada. Di rumah sakit ini ada pintu gerbangnya, keamanannya khusus ditangani hanya oleh PBLP. Keamanan bukan oleh warga Ilapa, bukan, oleh PBLP. Satu hari 4 orang jaga 2 pintu, pakai portal di jalan masuk dan keluar. Itu ada pengertian yang keliru. Saya dengar dari PBLP itu sendiri. Cuma selama ini saya diamin, saya pikir biar aja. Katanya independen. Independen itu orangnya. Ini yang independen si anu gitu. Itu sebenarnya bukan itu maksud saya independen itu. Independen itu maksudnya tidak ada hubungannya dengan struktural, dia berdiri sendiri. PBLP itu. Jadi organisasi itu independen. Ini enggak. Selama ini si anu independen, di situ enggak bukan independen. Jadi orangnya. Tapi karena kemarin sudah harus dimulai pekerjaan yang memang harus teratur, maka sudah saya lupa kemarin. Kalian tuh dulu saya dengar tuh, saya sudah tahu salah. Jangan pendapatnya itu independen, si anu itu bukan independen, jangan begitu. Organisasi itu independen, struktur rakyat PBLP itu independen, tidak masuk di bawah struktur rakyat Pahat, itu independennya. Semua orang PBLP itu kalau diperintah latihan, ya latihan sampai notokna. Bukan yang dari independen, nanti tugasnya lain, independen tugasnya lain. Bukan semua PBLP itu independen itu strukturalnya, bukan orangnya. Nah, jadi supaya nanti teman-teman itu ada yang dari kemasulan, wah yang itu sih independen, yang ini bukan independen, dan pakai gitu. Maksud independen itu pisah sendiri, berdiri sendiri. PBLP itu tidak ada satu pautnya dengan dalam arti struktural, dalam kehidupan ya semuanya berbeda apa. Nah itu maksudnya dengan tugasnya masing-masing. Nah kemudian alhamdulillah apa yang kita laksanakan itu demikian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan walaupun masih sedikit, tapi mudah-mudahan itulah jalan-jalan yang harus ditelusuri terus untuk peningkatannya, mengharapkan jaminan dari Allah untuk kesuksesannya sehingga kita mendapatkan keridhaan. Sehingga kita ketemu lagi di dunia sampai akhirat. Amin. Demikian waktu atas bersih dan muslim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.